Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan bahas tentang saham lab. Nah, kalau kita lihat saham lab ini turun terus ya teman-temannya. Nah, kita lihat dulu. Sejak dia mencetak ATH kemarin, di hari ketiganya di harga 228 dan turun terus dia teman-teman untuk saham lab ini. Ya, kalau kita sih sudah mau mendekati ke harga IPO-nya. Nah, kalau kita lihat untuk harga IPO kemarin tuh gak salah sih di 110 ya untuk saham lab nih. Nah, ini lagi maintenance juga nih. Di 110 sih kalau gak salah. Nah, sejak dia jatuh di sini, dia naik lagi dia teman-teman. Nah, naik. Taunya pada saat di tanggal 22 Juli dia jatuh terus dia teman-teman. Sempat turun terus dia. Belum ada pemantauan balik naik ke atas dia untuk saham lab ini itu. Dan juga kalau kita lihat kemarin ditutup di minus 5,77%, yaitu minusnya tuh 9 poin dan ditutup di harga 147 itu. Dan kalau kita lihat untuk jumlah lotnya aja mencapai 411.000 lot. Nah, kalau kita lihat sih sepi ya transaksi ya teman-temannya. Lama-lama sih saham lab ini akan menjadi sepi dia itu. Ya, dikarenakan dia mengalami penurunan terus, nggak kelihatan ini ya sudah. Jadinya turun dia teman-teman. Nah, pada saat open di 153 dari harga 156. Sempat dia high-nya itu di 160 dan juga low-nya di 142. Nah, sempat ke 142 mungkin di sini atau di sini, ternyata naik lagi dia. Tapi ternyata masih lanjut turun lagi dan ditutup di 147 dia itu. Nah, untuk volume transaksi saja mencapai 6,1 miliar itu. Ya, lumayan juga sih 6,1 miliar itu. Oke, tapi ya tergolong kecil ya teman-teman itu. Nah, kalau kita lihat sih untuk bid dan opalnya nih ya biasa saja sih. Nah, ada tembok di 127 sih, sama di 125 temboknya. Nah, di 133 juga ada. Ya mungkin jagain biar harga itu nggak jatuh banget. Mungkin yang jaganya di sini si YJ teman-teman. Biar katanya nggak jatuh banget ini harganya. Kalau jatuh ke bawah harga IPO, jelek nantinya itu. Ya meskipun si YJ sudah buat di hari pertama tapi ya gitu teman-teman itu dia. Oke, coba kita lihat untuk bakas samarinya. Nah, kalau kita lihat untuk bakas samarinya yang tampung adalah GL, lalu XC, lalu ada XL, ada YP. Biasa sih, liter ternyata tampung lagi teman. Ya, kalau kita lihat sih di tanggal 25 aja ada liter tampung dia teman. Kalau kita lihat. Nah, ternyata nggak kelihatan sih malah liter jualannya di tanggal 25. Di tanggal 24 kalau kita lihat sih, nah ternyata retail tampung. Coba kita tarik data di tanggal berapa ya, 10 ya dia IPO sampai di tanggal 26 hari Jumat kemarin. Nah, ternyata retail paling dominasi, paling banyak tampung dia teman. MG jualan, IN jualan. Dan kalau kita lihat sih untuk YJ masih ada akumulasi dia teman, sekitar 46.000 lot itu. Dan kalau kita lihat sih di tanggal 26 kemarin si YJ jualan. Nah, lalu si PD juga jualan dia itu. Dan di tanggal 25 kalau kita lihat si YJ tetap jualan. Nah, YJ jualan. Nah, ini YJ di tanggal 25 dia tampung dia teman. Ya, tapi kalau dia katakan di tanggal 26 si YJ itu jualan. Ya mungkin bandar YJ ada yang tampung waktu lalu teman. Lalu dia saatnya jualan itu. Nah, tapi ya kalau kita sih untuk saham lab ini ya mungkin nggak akan diminatin lagi ya teman-temannya. Mungkin ada saatnya ketika digoreng baru liter tuh promo masuk itu, biar nama tuh rame lagi untuk saham lab ini tuh. Apalagi ada IPO tuh baru nih teman-teman, yaitu Nest dan juga DOS. Pastinya bandar yang masuk sana misalkan ke lab ini akan take profit, akan pindah ke Nest dan juga DOS mau gorengnya nanti itu. Nah, jadi menurut teman-teman gimana untuk saham lab ini? Ya, kita memanfaatkan saja nama itu momentum saja teman-teman. Pada saat IPO kemarin ya kita sudah dikasih cuan, ya sudah, lebih baik kita lepas saja daripada kita hold lama-lama malahan nggak jadi cuan lagi. Cuan kita sudah menipis atau malahan kita boncos yang ada nanti itu. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya tentang pembahasan untuk saham lab ini. Gimana menurut teman-teman? Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.